viral pernyataan, dia bilang satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. satu Habib yang jahil, bodoh, nggak tahu apa-apa itu lebih mulia ketimbang 70 kiai yang alim. Nggak usah pakai ayat dulu, pakai otak aja, kira-kira benar nggak? Nggak benar. Pakai ayat lebih nggak benar lagi. Allah bilang dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang berilmu. Masa seorang yang jahil, yang tak ada ilmu, pelaku maksiat, lalu dikatakan lebih mulia ketimbang seorang yang ada ilmu? Ini orang yang ada ilmu Allah tinggikan derajatnya. Masa cuma gara-gara nasab kamu tertipu sehingga kamu bilang Ini yang bodoh, yang jahil, pelaku maksiat masih tetap lebih mulia ketimbang 70 orang yang alim ini. itu dari mana itu? Dari setan, iblis. Iblis itu sudah menipu dia, tertipu dengan nasab itu. Baik, malam ini kita sambung talbisul iblis terhadap orang-orang awam. Sebahagian kita sudah bahas bab ini, tapi masih ada sebahagian yang belum kita baca. Ya, jadi orang-orang awam menjadi salah satu sasaran empuk iblis untuk menipu daya mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa semakin tidak berilmu seseorang, maka semakin mudah bagi iblis untuk menyesatkan mereka. Kalau orang alim saja bisa disesatkan oleh iblis, apalagi orang yang tak alim, tak berilmu. Begitu. Wa min talbisihi alaihim, termasuk tipu daya iblis terhadap mereka terutama orang-orang awam, ayyakuna li ahadihim nasabun ma'rufun fayaqtarru binasabihi. Ini agak relevan sedikit ini dengan isu-isu di negeri kita. Ya, sebahagian tipu daya iblis terhadap mereka orang-orang awam, ada orang punya nasab terkenal, punya keturunan terkenal. Mungkin dia keturunan kiai, keturunan buya, keturunan ustad, ya, bahkan keturunan nabi sekalipun. Ya, pokoknya dia punya nasab yang ma'ruf, nasab yang kita bilang keturunan orang terkenal lah begitu, orang baik yang terkenal begitu. Mau nabi, mau ulama, mau tuan syekh, mau tuan guru, mau kiai, mau apapun namanya. Fayaqtarru binasabihi, lalu dia tertipu oleh nasabnya tadi. Saya pengen betul kuliah ini bisa didengar semua orang di Indonesia ini. Ya, karena ini isu yang banyak diangkat akhir-akhir ini, dan memang banyak kita lihat contoh ini nih. Tertipu dia dengan nasabnya. Mentang-mentang turunan kiai merasa seolah-olah sudah punya kunci surga satu. Sebutannya kalau di Jawa katanya Gus. Makanya sekarang itu lagi hangat isu pergus-gusan di Jawa sana. Pokoknya kalau Gus itu santri pun khidmat semua sama dia. Nah ya, itu kalau di sistem kerajaan Gus itu sudah seperti putra mahkota. Bener loh. Kita di sini alhamdulillah belum, mudah-mudahan jangan gitu. Yang perempuan katanya kalau saya nggak salah namanya panggilannya Ning. Itu pun diperlakukan seperti putri raja. Ya. Ada juga yang lain, susah saya menyebut, tapi begitu. Ya. Ada orang punya nasab, nasabnya memang benar nih. Benar saja nasabnya bisa ketipu, apalagi sampai nasabnya nggak benar. Ya. Bagaimana iblis menipu mereka? Dia tertipu dengan nasab itu. Semata-mata dengan nasab itu dia merasa bahwa
dia ini sudah orang mulia, dia pasti terselamatkan, dia pasti masuk surga, dia adalah orang suci. Bahkan saking tertipunya sebagian orang, dia buat dosa pun dia merasa nggak masalah, semata-mata saya kan keturunan ini, katanya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendengar viral pernyataan orang yang mengaku keturunan Nabi. Allah alam apakah benar keturunan Nabi atau tidak. Saya tidak ingin membatalkan atau mensahkan itu, wallahu alam. Cuma Allah yang tahu apakah benar keturunan Nabi atau tidak. Tapi pernyataan itu apa? Pernyataannya, dia bilang satu Habib yang jahil, bodoh, nggak tahu apa-apa itu lebih mulia ketimbang 70 kiai yang alim. Cari nanti di YouTube, cari nanti di YouTube. Saya nggak bohong ini, saya nggak bohong ini. Cari nanti di YouTube pernyataan itu. Katanya, ya ini mohon maaf ini kepada pecinta habaib ya. Tapi pernyataan harus saya sampaikan. Saya nggak masalah saya soal itu. Yang hak kita nyatakan hak, yang batil kita nyatakan batil. Ada seorang, wallahu alam apakah oknum kita sebut atau apalah ya. Pokoknya pernyataan itu ada, katanya seorang Habib yang jahil ahlul maksiyah itu lebih mulia ketimbang 70 orang kiai yang alim. Nggak usah pakai ayat dulu, pakai otak aja, kira-kira benar nggak? Nggak benar. Pakai ayat lebih nggak benar lagi. Allah bilang dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang berilmu. Masa seorang yang jahil, yang tak ada ilmu, pelaku maksiat, lalu dikatakan lebih mulia ketimbang seorang yang ada ilmu. Ini orang yang ada ilmu Allah tinggikan derajatnya. Masa cuma gara-gara nasab kamu tertipu sehingga kamu bilang ini yang bodoh, yang jahil, pelaku maksiat masih tetap lebih mulia ketimbang 70 orang yang alim ini. Itu dari mana itu? Dari setan, iblis. Iblis itu sudah menipu dia, tertipu dengan nasab itu. Kita kan kalau ngomong lebih jauh juga, kita ini semua keturunan Nabi, benar nggak? Ada yang nggak keturunan Nabi di sini? Kita ini semua keturunan Nabi. Ya setidaknya kan Nabi Adam begitu. Kalau sudah dia bilang saya nggak keturunan Nabi, berarti kemungkinan dia jin. Kan begitu. Kita ini semua keturunan Nabi kok. Ya. Ya setidaknya keturunan Nabi Adam, yang paling pasti kan turunan Nabi Adam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dulu Allah Ta'ala cipta satu jiwa. Siapa satu jiwa itu? Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu Allah cipta pasangannya dari Adam. Dari tulang rusuknya sebelah kiri Allah ciptalah Hawa. Adalah Adam, ada Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tumbuhlah, berkembang laki-laki dan perempuan yang banyak, semua turunan Adam. Makanya Allah itu memanggil kita kadang-kadang dengan panggilan ya bani Adam. Apa maksudnya tuh? Wahai anak-anak Nabi Adam. Siapa anak-anak Nabi Adam itu? Ya semua manusia ini. Ya. Tapi ada orang tertipu dengan nasab. Dia merasa nasab itulah penyelamat dia. Nanti kita lihat lebih jauh ini. Logika-logika yang dimainkan sama mereka sebetulnya itu datang dari iblis itu. Ya. Dia tertipu dengan nasabnya. Fayaqulu ana min auladi Abu Bakar. Misalnya dia bilang, saya ini anak keturunan Abu Bakar. Wa hadza yaqulu ana min auladi Ali. Yang lain bilang saya keturunan Ali. Wa hadza yaqulu ana Syarif min auladil Hasan wal Husain. Yang lain bilang saya ini Syarif. Untuk laki-laki namanya Syarif. Zaman dulu enggak dikenal Habib-Habib. Kalau Bapak Ibu lihat sejarah zaman dulu, istilahnya enggak Habib. Syarif, Syarifah, atau Sayyid.
Di Malaysia Sayyid itu berubah jadi dia sebut Syed, ya. Dia nggak sebut Sayyid lagi. Ya, dia sebut dengan sebutan Syed. Sebetulnya asalnya Sayyid. Ya. Itu untuk turunan Hasan dan Husain. Disebut dengan Syarif. Yang perempuannya Syarifah. Ya. Dia mengatakan saya anak keturunan Abu Bakar, saya keturunan Ali, saya Syarif, keturunan Hasan dan Husain. Iya, enggak masalah, bagus keturunan itu. Ya. Au yaqul ana qaribun nasab min fulanil alim, atau dia mengatakan saya ini kaum punya nasab keturunan yang dekat dari itu, tuan syekh itu, orang alim itu, ulama itu. Au min fulanin zahid, atau keturunan si fulan ahli zuhud itu. Ya, kalau benar nasabnya itu enggak masalah. Problemnya di mana? Saat tertipu dengan nasab ini. Di mana letak tertipunya? Wa haula yabnuna amrahum ala amrain. Dalam dua hal setidaknya. Di sini iblis melakukan tipu daya. Yang pertama, apa kata mereka? Karena dia merasa keturunan orang baik, orang saleh, orang mulia, maka dia menuntut orang lain harus cinta sama dia. Maka sekarang ada yang dikenal istilah muhibbin. Pernah mendengar istilah itu? Ada yang melintirnya, dia bilang mukibin. Mereka menuntut orang untuk cinta kepada mereka. Apa narasi yang dibangun oleh mereka? Kata dia begini, man ahabba ihsanan ahabba auladahu wa ahlah. Siapa yang mencintai seseorang, maka dia harus mencintai anak-anaknya, harus mencintai keturunannya, harus mencintai keluarganya. Wajib. Kalau kamu cinta dengan ustaz itu, kamu wajib cinta sama anaknya, cinta sama keturunannya. Gitu. Kalau kamu cinta dengan Nabi, wajib kamu cinta dengan kami keturunannya. Gitu. Ya, pernyataan ini tidak salah secara mutlak. Memang ya, secara umum manusia ini kita diperintahkan dalam agama untuk mencintai. Nggak ada yang boleh kita benci. Dalam agama ini memang kita disuruh untuk mencintai semua orang. Keturunan kiai cintai, keturunan ustaz cintai, keturunan buya cintai, keturunan nabi cintai, keturunan siapapun selama dia manusia cintai. Bahkan cinta itu dalam Islam adalah dasar iman. Jadi iman itu pondasi, iman itu punya pondasi lagi. Apa pondasinya? Cinta. Makanya Nabi SAW sebut dalam hadis, la yadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu enggak masuk surga sehingga kamu beriman. Maka syarat masuk surga harus beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak beriman sehingga saling mencintai. Artinya cinta itu masih lebih mendasar ketimbang iman. Maka saat rasa cinta dalam dirinya tak ada kepada manusia yang lainnya, itu artinya imannya enggak ada. Maka kalau dalam hati seseorang isinya kebencian semua, itu berarti enggak ada imannya. Ya. Maka letak tertipunya di mana? Ketika dia memaksa atau meminta atau mengharapkan semua orang supaya cinta kepada dia. Dia tuntut, kamu harus cinta. Nah, dari mana narasi ini muncul? Talbisul iblis, tipu daya iblis. Saya ini kan anak tuan syekh ini, kalian harus hormat sama saya, ya. Kalian harus datang kepada saya, kalian harus muliakan saya. Kalau benar kalian cinta dengan tuan syekh, tuan guru kita itu, kalian harus sayang kepada saya.
Makanya sampai ada yang profesinya itu aja profesinya. Ya, profesinya cuma itu. Gitu, ya. Jadi apa yang kita saksikan hari ini itu sudah dinyatakan sejak dari zaman dahulu. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini juga sering kita dengar ini. Wasani anna haula'i lahum syafa'ah. Dia bilang mereka itu punya syafaat. Nabi ada enggak syafaat? Ada. Sekelas Abu Bakar itu kira-kira bisa enggak beri syafaat? Bisa. Orang soleh, sahabat yang soleh bisa ngasih syafaat kepada sahabat yang soleh, ya. Lalu mereka bilang wa ahaqqu man syafa'u fihi ahlahum wa auladahum, dan yang paling berhak nanti mereka beri syafaat itu adalah anak-anak keturunan mereka. Di sini letak tertipunya juga nih. Ya, misalnya nih ngaku turunan Nabi. Kami ini keturunan Nabi, pasti masuk surga. Kenapa? Nabi itu nanti bisa memberi syafaat, dan yang pasti Nabi beri syafaat pertama adalah keluarganya, anak-anaknya. Itu logika nepotismemu. Kau pikir Nabi senepotisme itu? Itu. Kalau kalian tidak cinta dengan keturunannya, nanti dia tidak akan mau memandang kalian. Kau pikir dia sekotor hatimu? Enggak. Kalau salah, benar-benar begitu. Tapi ini narasi ini dimainkan ini. Ya. Demi untuk mendapatkan penghormatan, ya, pengagungan, yang mana ujung-ujungnya di situ ada keuntungan. Ujung-ujungnya di situ ada keuntungan. Jadi sebetulnya yang begini-begini kalau kita telusuri lebih jauh, UUD. Itu aja ujung-ujungnya, pasti tuh. Saya bisa garansi itu semua aliran yang menyimpang, ya, logika-logika yang menyimpang ujung-ujungnya pasti duit. Macam-macam narasi yang dibangun. Ini biar dapat berkah, ini biar itu. Itu semua kan cari duit, ya. Baik. Jadi di mana letak masalahnya ini? Wakil al-amraini ghalat. Dua hal tadi itu enggak benar. Yang pertama, ammal mahabbah, soal cinta. Tadi kan dia bilang, kalau kamu benar cinta kepada dia, kepada orang alim, orang saleh, ulama, syekh atau apa, kamu harus cinta kepada anak dan keturunannya. Ya, ini salah. Kenapa? Falaisa mahabbatullah ka mahabbatil adamin. Dalam hal kita mencintai Allah tak sama seperti mencintai manusia. Beda. Ya. Wa innama yuhibbu man ata'ahu. Dalam hal mencintai dengan Allah ini, kita hanya mencintai orang yang taat kepada Allah. Kalau enggak taat, enggak ada. Itu aja kuncinya. Kalau misalnya ini orang turunan orang baik, taat kepada Allah, baik akhlaknya, kita cinta, iya dong. Iya dong. Ini ada Tuan Syekh. Tuan Syekh punya turunan anak, akhlaknya baik, ilmunya bagus, perangainya bagus, kita cinta, iya dong. Tapi misalnya ini kan kejadian juga. Ini ada orang soleh, tuan guru, tuan syekh, kiai, ustad, punya keturunannya nggak benar. Matanya kita tengok ini sering hilang akal nih orang nih gitu kan. Kan ada yang begitu tuh. Apakah kita masih cerita soal cinta buta dengannya? Enggak ada, enggak berlaku itu. Itu enggak berlaku dalam agama. Ya. Tidak berlaku dengan alasan kalau kamu benar cinta dengan Tuan Syekh ini, kamu harus cinta dengan anaknya. Bagaimanapun bentuk anaknya, kamu harus tetap cinta karena dia anak Tuan Syekh. Enggak berlaku. Itu hanya logika antara sesama kita dengan manusia. Kalau sudah kaitannya dengan Allah enggak ada.
Yang kita cintai itu hanya orang yang taat kepada Allah. Ya. Maka kalau dia taat kepada Allah, mau anak kiai bukan anak kiai, kita cinta kepadanya. Tapi kalau sudah tidak taat kepada Allah, mau anak kiai tidak anak kiai, kita enggak cinta kepadanya. Sesederhana itu kaidah. Ya. Buktinya, ini sebagai bukti nih. Fa inna ahlal kitab, itu orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu kira-kira anak orang baik atau tidak? Anak orang baik. Min auladi Ya'qub, itu keturunan Nabi Ya'qub. Bani Israel itu, siapa Bani Israel? Anak keturunan Nabi Ya'qub. Bani Israel itu bukan keturunan Dajjal itu. Iya. Bani Israel itu artinya anak keturunan Nabi Ya'qub. Ya'qub itu baik atau tidak? Baik dong. Keturunannya kalau baik, taat kepada Allah, dicintai. Kalau enggak, ya enggak ada. Ya. Makanya Allah itu selalu mengingatkan di dalam Al-Quran kepada orang-orang Bani Israel supaya mereka bertakwa kepada Allah sebagaimana dulu nenek moyang mereka bertakwa kepada Allah. Seolah-olah Allah tu bilang begini sama mereka, orang-orang Bani Israel, jadilah kamu seperti datuk-datuk kamu dulu, orang-orang tua kamu dulu. Mereka itu orang-orang saleh, orang-orang baik. Jadilah kamu seperti mereka. Jangan kamu membangkang kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi ahlul kitab itu turunan siapa? Turunan Nabi. Andai kata kaedah tadi diberlakukan secara umum, kalau kamu cinta kepada seseorang, kamu wajib cinta kepada keturunannya semuanya, baik atau tidak itu enggak peduli. Kacau. Ya, kacau. Mereka kan keturunan Nabi juga. Enggak benar. Maka yang kita cintai itu keturunan siapapun yang taat kepada Allah. Kalau enggak ada ketaatannya kepada Allah, enggak berlaku. Enggak berlaku. Ya. Misalnya yang mengaku keturunan Nabi, tapi Syiah. Ada enggak? Ada. Mohon maaf, yang jadi Kristen pun ada loh. Cari nanti di internet. Saya lupa marganya apakah As-Segaf atau apa, lupa saya. Tapi marga-marga yang masih itu Kristen. Kalau diberlakukan kaedah tadi seperti yang digembar-gemborkan oleh beberapa orang, berlaku enggak tuh? Ya, berlaku. Makanya yang benar dalam Islam itu bukan cinta buta begitu. Kalau dia taat kepada Allah, ikutin. Kalau enggak. Dalam hukuman juga begitu. Enggak dipandang mau kiai, mau tidak kiai, mau ustaz, tidak ustaz, mau buya atau buaya, enggak peduli. Kalau salah, ya salah. Ini sampai ada karena punya nama besar di kalangan masyarakatnya, ini kiai ini udah jelas-jelas mencabuli santrinya. Enggak dibolehin diproses polisi. Enggak benar. Kalau dia sudah mencabuli santrinya, dia bukan lagi kiai namanya, tapi namanya apa? Cabulator. Tukang cabul namanya. Kan banyak begitu. Kita tuh kadang-kadang masih dipakai nama kiai, nama ustad, padahal perangainya sudah begitu. Buang itu nama itu, nggak cocok. Akhirnya nanti muncullah istilah di masyarakat, dia bilang ustad cabul katanya. Kalau sudah cabul itu bukan ustad lagi namanya, dia bukan ustad, dia bukan kiai. Yang paling parah itu kadang-kadang muncul lagi orang-orang yang melindunginya. Belum lama ini ada juga video viral saya lihat itu. Ada seorang tokoh, seorang dosen ya. Di video itu wallahu a'lam itu orang minum minuman keras. Tapi karena
dia ngajarin agama, ya, dosen juga, itu masih dipanggil kiai, masih dipanggil mbah yai katanya. Saya kadang-kadang mikir, ini otak kemana lah dipakai begitu. Orang kalau sudah begitu nggak ada lagi tuh, ya. Tapi ini sering dimainkan, ini sering dimainkan. Itu anak kiai, itu anak ustaz, ini keturunan, tertipu. Padahal kata kuncinya, kalau dia taat kepada Allah kita cintai, akhlaknya baik kita cintai. Kalau sudah tergelincir, udah nggak ada. Itu orang-orang ahlul kitab yang dilaknat Allah. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Itu kalau kita cek Yahudi dan Nasrani itu nasab mereka nyambung ke siapa tuh kira-kira? Yakub alaihi salam. Nyambung ke sana itu. Ya, dan Yakub itu ingat punya anak lagi, Yusuf. Nabi juga. Ya. Tapi karena tidak berlaku hukum nasab ini begitu. Nah, ya. Baik. Yang kedua, apa iming-iming mereka apa? Syafaat. Kualat nanti Nabi nggak mau ngasih syafaat sama kamu loh. Kalau kamu nggak menyayangi dia, nggak menghormati dia, nggak baik sama dia, kualat nanti Nabi nggak mau ngasih syafaat sama kamu. Saya kalau mendengar omongan-omongan yang begitu, selalu mau ngomong rasanya di depan itu orang, kau pikir Nabi itu sebodoh dan sekotor otakmu? Nggak begitu Nabi. Ya, Nabi nggak begitu. Rasulullah itu orang yang tidak asabiyah. Asabiyah itu fanatisme, fanatisme suku, fanatisme bangsa. Enggak, Nabi enggak begitu. Enggak begitu cara pandang Nabi. Makanya sampai ada hadis Nabi mengatakan, la syarafa li arabiyyin ala ajam. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab ketimbang orang ajam. Begitu juga sebaliknya, kecuali takwa. Itu kata Nabi. Padahal Nabi itu orang Arab. Ya. Tidak ada kelebihan orang Arab ketimbang orang ajam kecuali dalam hal takwa. Nah, tapi orang ini kalau memang belum alim, dia dengar aja orang Arab tuh ngomong Arab, dia pikir itu udah ahli surga semua. Beneran. Makanya sampai banyak dibuat orang video, orang Arab ngomong Arab, dia ngangkat tangan, amin, amin kan. Padahal itu orang Arab lagi ngomong. Dia pikir itu orang Arab lagi baca doa. Ya. Dulu-dulu kan kalau datang orang Arab pakai jubah, itu pandangan orang kita pribumi ini terutama, itu pandangan itu memang di atas kita kan gitu. Anggapannya itu seolah-olah mereka nih lebih dekat ke surga ketimbang kita kan begitu. Ya itu mindset kita. Kenapa mindset kita rendah? Ya dalam Islam tuh nggak begitu. Nah, dalam bab syafaat, apakah senepotisme itu kira-kira Nabi? Kalau kamu nggak cinta sama keturunanku, nanti kualat kamu, saya nggak mau ngasih. Kira-kira sesederhana itu nggak Rasulullah? Tentu saya tidak. Kalau begitulah Islam ini, maka Islam itu cuma di keluarga Nabi. Tapi Islam ini diterima semua kalangan karena ajarannya nggak nepotisme. Nah, dalam hal syafaat, maka dalam Al-Quran itu kata Allah. Apa kata Allah? Ini ingat ini supaya jangan ketipu nih. Banyak orang kena ancam dan takut. Nanti kualat kamu nggak dapat syafaat kamu, Rasulullah nggak akan mau ngasih syafaat sama kamu. Bilang sama dia, wala yashfa'una illa liman irtada. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Kalau ini nggak benar perangainya, nggak akan Allah ridhoi dia dapat syafaat. Mau dia keturunan siapapun, ya. Mau dia keturunan siapapun, kalau perangainya nggak benar, ibadahnya nggak benar, Allah nggak ridho sama dia, nggak ada syafaat sama dia, nggak ada. Nah, jangan tertipu dengan itu. Saya kasih beberapa bukti soal ini. Walamma arada Nuh
hamla ibnihi fis safinah, saat Nabi Nuh ingin membawa anaknya ke atas perahu itu. Ketika terjadi taupan yang begitu besar pada zaman Nabi Nuh, terjadi banjir besar yang luar biasa, Nabi Nuh naik ke atas bahtera. Anaknya enggak mau, karena anaknya enggak beriman kepada Allah. Ya, Nabi Nuh ajak terus, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku mari ke sini, naiklah bersama kami. Ya. Lalu Nuh munajat kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan anakku karena dia adalah keluargaku. Apa jawaban Allah Ta'ala? Innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Tak bisa Nuh nolong, padahal Nuh itu Nabi, punya syafaat. Kira-kira sekelas Nabi Nuh bisa enggak ngasih syafaat? Bisa. Tapi karena Allah tidak menghendaki, karena anaknya kufur kepada Allah, enggak berlaku. Maka syafaat itu bukan obrolan di pasar malam. Ini orang menganggap seolah-olah syafaat itu obrolan di pasar malam. Dia kasih kepada siapa yang dia mau. Enggak. Syafaat tidak berlaku kecuali kepada orang yang diizinkan dan diridhai Allah. Bagaimana supaya Allah izinkan dan Allah ridhai? Orang yang diberi syafaat ini mestilah orang benar, orang yang taat kepada Allah. Kalau enggak taat kepada Allah, keturunan siapapun dia, enggak ada syafaat untuk dia. Maka jangan takut diancam-ancam, nanti kualat kamu, enggak dapat syafaat kamu. Enggak usah takut sama begitu-begitu. Ya, ada orang ni kadang-kadang takut diancam-ancam begitu. Enggak ada itu. Bilang sama dia, syafaat itu bukan martabak yang dijual di pasar. Bilang bukan. Ya, enggak sesuka hati dikasih-kasih kepada siapa yang kita suka, enggak begitu. Semua harus atas izin Allah. Walam yashfa' Ibrahim fi abihi, demikian juga Nabi Ibrahim enggak bisa ngasih syafaat sama ayahnya. Ayahnya loh, enggak bisa dikasih. Kenapa? Ya karena enggak beriman, karena enggak taat kepada Allah. Enggak ngasih. Ya. Nabi itu sampai bilang ke Fatimah, Fatimah itu putri kesayangan Nabi. Satu-satunya anak Nabi yang meninggal setelah Nabi meninggal itu cuma Fatimah. Anak-anak Nabi yang lain semua meninggal sebelum Nabi meninggal dunia. Abdullah anak Nabi laki-laki meninggal waktu kecil. Qasim juga begitu. Ibrahim juga begitu. Perempuan juga demikian. Ruqayyah, Ummu Kulsum, itu semua meninggal sebelum Nabi meninggal. Zainab, itu semua lebih dulu meninggal ketimbang Nabi. Satu-satunya anak Nabi yang meninggal setelah Nabi itu Fatimah. Makanya Fatimah itu sangat disayang oleh Nabi. Fatimah ini pun tak lama meninggal setelah Nabi meninggal, sekitar 6 bulan. Sebagian ulama mengatakan salah satu sebabnya karena kesedihan yang mendalam dialami Fatimah setelah meninggal ayahnya, Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi kepada Fatimah? Kata Nabi, wahai Fatimah, anqidhi nafsaka minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. La ughni anka minallahi syai'a, aku enggak bisa menyelamatkanmu walau sedikit pun. Kamu yang harus menyelamatkan dirimu. Fatimah lo itu, bukan cucu cicit yang jauh itu, bukan. Fatimah lo itu, yang langsung anak Nabi. Ya. Kata Nabi, wahai Fatimah, anqidhi nafsaka minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka dengan taat bertakwa kepada Allah, karena saya tidak akan bisa menyelamatkan walau sedikit pun. Tapi Nabi punya syafaat, iya, cuma syafaat Nabi itu berlaku harus atas izin Allah, bukan secara mutlak. Makanya Nabi bilang begitu kepada semua keluarga Nabi. Ya Bani Abdi Manaf, itu keluarga Nabi. Itu Nabi kasih tahu semua, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Bukan Nabi bilang, kamu tenang aja, ngapain aja bebas. Nih saya nih aman, nanti mau ngapain aja terserah, aman nih, saya nih kasih syafaat ini. Kalau sudah seperti itu pemahamannya, mohon maaf, sudah mirip dengan ini. Sudah mirip dengan ini. Bagaimana pemahaman yang begini?
Yang penting kamu percaya dengan juru selamat Yesus Christ, apapun perbuatanmu surga tempatmu. Nah, itu udah ngaco itu. Enggak benar itu kalau sudah begitu. Nah, makanya ini harus disampaikan ini. Tapi bukan jangan makna ini kita benci dengan yang dikatakan keturunan Nabi, bukan benci. Kita murni melihat perbuatannya. Kalau perbuatannya benar, enggak apa-apa. Kita hormati, ta'zim. Tapi jangan tertipu dengan nasab itu maksudnya, penekanannya itu. Jangan tertipu dengan nasab itu, karena iblis bermainnya di situ. Dijadikan nasab ini seolah-olah garansi dia masuk surga. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Dah mau habis waktu kita. Tadi saya minta 5 minit. Satu hadis terakhir sebagai penutup. Ada hadis Nabi bilang begini, hadis sahih. Kata Nabi, "Man batta'a 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Siapa orang yang lambat masuk surga karena amalnya kurang, enggak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Ya. Dalam kalau kita ngasih dokumen itu biasanya ada yang disebut dengan suplemen, dokumen suplemen, tambahan lah kira-kira, biar lebih mulus urusan ini, tambah dokumen ini gitu. Nasab itu nggak masuk. Ada orang ini masuk neraka, nggak bisa dipercepat keluar dari neraka masuk surga semata-mata karena nggak bisa, kata Nabi. Nabi yang bilang, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Siapa orang yang lambat masuk surga karena memang amalnya nggak cukup, nggak bisa dipercepat dengan alasan nasab. Yang bilang itu jangan salah faham dengan ceramah ini. Maksudnya di sini jangan tertipu dengan nasab. Itu intinya nih ya. Itu intinya. Bukan membenci kelompok ini, golongan ini, enggak. Kalau nggak benar, golongan manapun yang nggak benar, itu aja. Baik, rasanya waktu kita sudah habis. Saya minta maaf tak sempat kita habiskan. Saya langsung pergi setelah ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.